Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal bisnis sebagai sebagai ujian tengah semester mata kuliah ICT Leadership and Entrepreneurship. Sinema bisnis yang dipilih adalah media art, berfokus pada desain art. Anggota tim terdiri dari saya sendiri, Maulina Dina Fili, dan Febri Ahmad. Penilaian dari bisnis ini yaitu perusahaan mempertahankan reputasi di pasar dan ingin mengembangkan bisnis. Untuk mencapai hal ini, bisnis kami mencoba mendesain ulang situs web untuk bergerak maju pada kompetisi di bidang ini. Solusi yang ditawarkan adalah situs web berdampak tinggi yang diperlukan untuk menjangkau klien baru secara efektif dan memberikan keunggulan dalam persaingan di dunia teknologi sekarang ini. Sistem manajemen konten juga akan membantu dalam menghasilkan lebih banyak lalu lintas dari mudahnya memperbarui konten halaman dan gambar, integrasi perangkat lunak analitik untuk melacak kinerja halaman dan situs, terus kemudian posting konten baru ke blog perusahaan Anda. Latar belakang dari proposal bisnis ini, kami memberikan jenis layanan seperti web design, web hosting, domain kepada klien kualitas servis yang cepat dan harga yang bersahabat. Usaha kami sangat mengandalkan kemampuan dan kreativitas sebagai kunci utamanya. Website sendiri bermanfaat bagi masyarakat. Suatu masyarakat dapat berbelanja, melakukan transaksi atau kegiatan secara online seperti kebutuhan pokok, sandang, pangan, dan papan. Prospek bisnis dan nama bisnisnya berfokus pada web design, jadi kami namakan sebagai DesArt. Logonya sebagai berikut. DesArt ini bisa desain berkonsentrasi atau berfokus pada web suatu usaha ataupun kegiatan, menawarkan web design, web hosting, domain. Kami mengandalkan kemampuan kreatif sebagai kunci utamanya. Kemudian kami juga menerapkan dalam usaha sehingga kami dapat lebih mempromosikan lebih luas, tidak mencakup satu tempat saja. Analisis SWOT-nya itu pertama adalah kekuatan, karena masih jarang orang yang memiliki usaha pembuatan desain yang lebih tepat dan juga wilayah masalah mencakup yang cukup luas. Kemudian ada kelemahan, kurangnya pengetahuan orang pada desain berbentuk web, dan juga usaha seperti ini hampir orang tidak setiap hari membutuhkan. Kesempatan atau peluang dari bisnis ini adalah desain dapat melayani pemesanan tiap hari tanpa melihat waktu. Kebanyakan orang dalam bisa mendesain belum tentu banyak, sehingga menjadi peluang bisnis ini. Ancamannya ada banyak orang yang tidak setiap hari membutuhkan desain karena kebanyakan orang belum mengerti atau ragu karena takut dikira harganya mahal. Kemudian perencanaan implementasi bisnis. Perencanaan di sini terdiri dari persyaratan, ruang lingkup, deskripsi situs yang didesain ulang, kemudian didokumentasikan. Setelah itu lanjut ke desain konsep. Setelah sketsa awal dan mock-up ditinjau, disetujui, pengembangan akan dimulai. Dalam tahap pertama pengembangan yaitu pembuatan dan pengkodean. Di sini kami halaman web situs menggunakan bahasa HTML, PHP, dan Visual Basic Script untuk memenuhi persyaratan tampilan, kinerja, dan konten. Kemudian halaman utama akan ditinjau oleh klien dengan umpan balik atau feedback yang sesuai dengan revisi. Revisi yang diterima akan diproses kembali. Kemudian setelah selesai lanjut ke fase pengujian. Di fase pengujian ini ada beberapa yang diuji, seperti kode dan browser, pengujian kode dan browser, penyiapan analitik, terus penempatan situs untuk bekerja melalui blog, video, dan infografis, dan peluncuran launching dari
web design ini. Setelah revisi dan modifikasi yang dihasilkan dan pembahasan selesai, situs web akan diunggah dan di-launching atau tayangkan. Berikut adalah daftar tabel dari timeline atau waktu perancangan. Terdiri dari perencanaan, wireframe, primer page development, primary page revision, review and testing, terakhir adalah final revision and acceptance. Kemudian untuk biaya terdiri dari planning dan UX UI, content support, testing, training client, programming, support, dan post redesign services. Untuk kelancaran dalam proses dalam bisnisnya terdapat syarat dan ketentuan yang diberlakukan, yaitu pertama adalah ketentuan pembayaran. Pembayaran dilakukan melalui transfer bank. Penetapan harga disebutkan di dasar para pekerjaan yang dilakukan berdasarkan biaya tetap. Jadi ketentuan pembayaran dilakukan berdasarkan persyaratan dan harga kontrak. Kami akan memberikan perubahan untuk menentukan pekerjaan tambahan atau biaya terkait. Kemudian ada hak cipta. Hak cipta, bisnis kami menjamin setiap teks, grafik, foto, desain, merek dagang, atau karya seni lain sudah dimasukkan ke dalam situs web sebagai milik dari klien tersebut dan memiliki izin untuk menggunakan. Kemudian ada pembatalan atau penghentian kontrak. Klien memiliki hak untuk menolak, memodifikasi, atau menghentikan rencana pekerjaan yang sedang berjalan. Namun, klien harus setuju untuk mengirimkan kepada kami semua biaya dan pengeluaran yang terjadi sebelum perubahan yang ditetapkan. Kemudian ada error. Kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Untuk memperbaiki jangka waktu yang sama harus ditetapkan kembali dengan biaya tambahan. Oleh karena itu, agar tidak menghindari terjadinya error ini, disarankan untuk tidak melakukan proyek apapun tanpa sepengetahuan atau tanpa diskusi bersama tim. Kemudian ada garansi layanan. Bisnis kami menjamin semua layanan akan selesai jangka waktu ditetapkan dan dengan profesionalisme. Semua informasi dan kerahasiaan selama dan jangka waktu kontrak semua milik klien akan dirahasiakan. Semua seperti perbaikan, saran dan perbaikan yang dilemparkan balik pada perusahaan. Kemudian ada proses pengembangan. Proses pengembangan ini bertujuan untuk meningkatkan pendapat atau melayani konsumen dengan lebih baik. Pengembangan ini berfokus pada 3 hal ini, yaitu upselling. Upselling ini bermaksud untuk memberikan nilai lebih pada konsumen dengan menawarkan fitur tambahan. Kemudian membangun partnership terhadap pihak ketiga, ya, agar pihak ketiga ini dapat mendukung bisnis sekaligus meningkatkan revenue. Dalam bisnis pembuatan website, contoh pihak ketiga yang dapat memberikan nilai lebih pada perusahaan itu seperti perusahaan hosting atau menjadi reseller hosting. Kemudian terakhir membangun tim. Ini sangat penting karena tim ini bertujuan saat proyek pekerjaan sudah semakin banyak, perekrutan beberapa orang sangat diperlukan untuk memastikan pekerjaan bisa selesai tepat waktu. Kemudian untuk keberlanjutan startup, rencana kelangsungan bisnis ini kunci utamanya adalah terhadap sinkronisasi atau kesulitan dari tim yang ada. Pertama itu memberikan informasi tentang prioritas yang berubah dari setiap hal yang berubah sesuai dari rencana, agar nanti tim ini dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi itu. Kemudian ada mempertahankan hubungan.
bisa berlaku untuk yang saat bekerja langsung atau saat bekerja jarak jauh. Jadi kita selalu membagikan progres atau berdiskusi dengan tim setiap ada pekerjaan yang baru. Kemudian kita selalu mendukung dan terhubung dengan tim selama perubahan bisnis. Jadi setiap sumber informasi dan kejelasan yang dapat diakses semua orang dalam tim. Terakhir, penutup, bisnis ini dibuat dengan rencana yang terstruktur dan mempunyai konsep menyesuaikan perkembangan zaman. Dengan desain dalam bentuk yang dibuat oleh perusahaan ini dapat membantu orang-orang yang belum mengerti desain dalam bentuk teknologi. Ini juga bisa untuk membantu meringankan dalam masalah pemasaran atau pengiklanan dari klien perusahaan atau organisasi klien. Demikian yang saya sampaikan dari proposal bisnis ini. Kurang lebih mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.